Kebenaran akhirnya terungkap dengan cara yang tak bisa disangkal lagi. Rekaman keamanan, tangkapan layar obrolan grup, serta kesaksian orang-orang yang selama ini bungkam, kini muncul ke permukaan. Potongan-potongan bukti ini mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik drama yang selama ini berusaha menghancurkanmu. Mereka yang dulu menuduhmu sebagai sumber masalah, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebohongan mereka telah terungkap. Orang-orang yang dulu percaya pada fitnah, kini mulai membuka mata. Sementara itu mereka yang berusaha menyingkirkanmu kini tertunduk malu. Pemimpin mereka sendiri akhirnya membongkar jaringan kebohongan yang mereka buat. Apa yang dulu hanya desas-desus kini telah terbukti dengan fakta. Kebenaran telah berbicara dan tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Kini semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang selama ini memutarbalikkan kenyataan demi kepentingan pribadi. Di hadapan seluruh kelompok pertemanan di media sosial, kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Orang yang selama ini paling keras menuduhmu, kini tak punya pilihan selain mengakui bahwa semua yang dikatakan tentangmu hanyalah rekayasa. Drama yang mereka ciptakan untuk menjatuhkanmu kini justru berbalik menghancurkan mereka sendiri. Sekarang, namamu bersih dan posisimu dalam lingkaran pertemanan semakin kuat. Teman-teman sejatimu tetap berada di sisimu, sementara mereka yang berkhianat tak berani lagi menunjukkan wajahnya. Mereka tahu bahwa kebohongan mereka telah diketahui semua orang, dan di momen ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu terus mendapatkan konten menarik lainnya. Jangan ragu untuk berkomentar di bawah, karena kami ingin mendengar pendapatmu tentang bagaimana kebenaran akhirnya bisa menang. Mereka yang dulu begitu yakin bisa menjatuhkanmu, kini hanya bisa menundukkan kepala. Mereka tak menyangka bahwa semua kebohongan yang mereka susun akan runtuh begitu cepat. Mereka pikir bisa mengendalikan narasi, memanipulasi fakta, dan membuat semua orang percaya bahwa kamulah masalahnya. Namun mereka tak pernah menduga bahwa bukti nyata akan muncul dan membongkar segalanya. Kini mereka berada di posisi yang dulu mereka persiapkan untukmu, dihakimi, dicurigai, dan ditinggalkan. Orang-orang mulai melihat siapa yang sebenarnya menjadi dalang dari semua ini. Mereka yang dulu menganggapmu sebagai musuh kini sadar bahwa mereka telah dibohongi. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain kenyataan bahwa mereka tertangkap basah dalam kebohongan mereka sendiri. Tidak ada cara untuk lari, tidak ada alasan yang bisa dibuat. Semuanya sudah terlambat. Kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha menutupinya. Selama ini, mereka yakin bisa menyembunyikan semuanya. Mereka berpikir bahwa jika cukup banyak orang percaya pada kebohongan mereka, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Tapi mereka lupa satu hal, kebenaran tidak bisa dihapus. Setiap rekaman, setiap pesan, setiap bukti yang mereka coba musnahkan ternyata masih ada. Semua itu kembali menghantui mereka dengan cara yang paling mengerikan. Kini, mereka tidak bisa bersembunyi di balik kebohongan lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghadapi kenyataan bahwa permainan mereka sudah berakhir. Dan yang paling ironis, orang yang akhirnya mengungkap semuanya adalah seseorang dari dalam kelompok mereka sendiri. Seseorang yang dulu ikut berbohong, kini memutuskan untuk berbicara. Keputusan yang mengubah segalanya dalam sekejap. Seseorang dari dalam lingkaran mereka akhirnya memutuskan untuk membocorkan kebenaran. Bukan karena tekanan, bukan karena ancaman, tapi karena kebohongan itu sendiri telah menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Ia tahu bahwa menyembunyikan kebenaran lebih lama hanya akan memperburuk keadaan. Pada akhirnya, ia memilih untuk berbicara, mengungkap semua yang selama ini ditutupi. Pengakuannya bukan sekadar cerita tanpa bukti. Ia membawa rekaman, tangkapan layar, serta dokumen yang menunjukkan bagaimana semuanya telah direkayasa. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Orang-orang yang selama ini percaya pada kebohongan itu mulai mempertanyakan semua yang pernah mereka dengar. Sedangkan mereka yang merancang skenario ini hanya bisa terdiam. Mereka tahu bahwa permainan mereka telah usai. Dan yang lebih menyakitkan, mereka dihancurkan oleh seseorang yang dulu menjadi bagian dari mereka. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, suasana berubah drastis. Mereka yang dulu berbicara lantang menuduhmu, kini hanya bisa terdiam. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar,
dan tatapan mereka kosong. Mereka tak pernah menyangka bahwa rekaman dan bukti chat akan mengungkap siapa Dalang sebenarnya. Mereka mengira bisa mengendalikan cerita, memutarbalikkan fakta, dan menanamkan kebohongan yang akan dipercayai semua orang. Tapi sekarang, semua yang mereka bangun telah runtuh. Orang-orang yang dulu percaya pada mereka kini merasa ditipu. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mereka gunakan untuk membela diri. Setiap fitnah yang mereka sebarkan telah kembali menghantam mereka sendiri. Sekarang, merekalah yang berada di bawah sorotan. Merekalah yang harus menjawab pertanyaan. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, tidak ada seorang pun yang mau mendengar alasan mereka lagi. Mereka telah kehilangan segalanya, hanya karena memilih untuk berbohong. Satu persatu, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kebenaran yang mereka coba kubur begitu dalam, kini telah muncul ke permukaan dengan cara yang tak terduga. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan bahwa semua orang kini tahu siapa mereka sebenarnya. Orang-orang yang dulu mendukung mereka mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi dukungan, tidak ada lagi tepuk tangan. Semua yang dulu mereka miliki telah hilang dalam sekejap. Sekarang, mereka hanya bisa melihat bagaimana kebenaran menghancurkan reputasi mereka yang selama ini dibangun di atas kebohongan. Tidak ada lagi yang percaya pada kata-kata mereka. Bahkan mereka sendiri mulai meragukan kebohongan yang dulu mereka yakini. Ini adalah momen di mana mereka menyadari bahwa kebenaran selalu menang. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, keadilan akhirnya datang. Mereka yang dulu merasa paling berkuasa, kini kehilangan segalanya. Mereka pikir bisa memainkan peran sebagai korban selamanya, tetapi bukti yang muncul membuktikan sebaliknya. Mereka bukan korban, mereka adalah dalang dari drama ini. Setiap rencana mereka, setiap kebohongan yang mereka susun, kini terbongkar sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Orang-orang yang dulu bersimpati kepada mereka kini membalikkan badan. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan kebohongan sebesar ini. Sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang mereka lakukan hanya memperburuk keadaan. Mereka yang dulu menertawakan penderitaanmu, kini merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mereka gunakan untuk membela diri. Mereka telah terjebak dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, mereka harus hidup dengan rasa malu yang tidak akan pernah hilang. Ketika seseorang mencoba menutupi kebenaran, mereka berpikir bahwa tidak ada yang akan pernah mengetahuinya. Mereka berpikir bahwa jika mereka cukup pintar dalam menyembunyikan bukti, maka semuanya akan tetap aman. Tapi mereka lupa bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menutupi jejak mereka, selalu ada sesuatu yang tersisa, selalu ada seseorang yang tahu kebenarannya. Dan ketika saatnya tiba, kebenaran akan berbicara lebih keras daripada kebohongan apapun yang mereka sebarkan. Kini, mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga kehilangan harga diri mereka sendiri. Mereka yang dulu penuh percaya diri, kini hanya bisa menunduk malu. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kebahagiaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak akan pernah bisa dihapus. Dan itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Saat kebohongan mereka terbongkar, mereka mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Ini bukan hanya tentang kehilangan reputasi, ini bukan hanya tentang malu. Ini adalah tentang kenyataan bahwa mereka telah hidup dalam kebohongan selama ini. Mereka mengira bisa memanipulasi keadaan, tetapi sekarang mereka melihat bahwa mereka sendirilah yang terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mengendalikan apapun. Mereka telah kehilangan kendali atas cerita yang mereka buat sendiri. Mereka yang dulu berusaha membuatmu terlihat buruk, kini adalah orang-orang yang paling terhina. Semua orang tahu bahwa mereka bukanlah korban, melainkan pelaku. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah itu. Kebenaran telah berbicara, dan sekarang mereka harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka sendiri. Saat mereka melihat bukti itu terpampang jelas, keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tuduhan. Mereka yang dulu dengan lantang menyebutmu pembohong, kini tidak bisa berkata apa-apa. Setiap tangkapan layar, setiap rekaman suara,
dan setiap pesan yang mereka pikir telah hilang kini menjadi saksi bisu dari kebohongan mereka. Wajah mereka yang dulu penuh percaya diri, kini dipenuhi ketakutan. Mereka ingin menyangkal, ingin membela diri, tetapi tidak ada yang akan percaya lagi. Orang-orang yang dulu mendukung mereka kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang ingin terlibat dengan kebohongan yang begitu besar. Mereka pikir bisa mengendalikan cerita, tapi kenyataan berkata sebaliknya. Kebenaran telah mengambil alih panggung dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Kini mereka hanya bisa menunggu, merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang disalahkan tanpa bisa membela diri. Beberapa dari mereka mencoba mencari alasan. Mereka berusaha mengarang cerita baru, mencoba mengalihkan perhatian orang-orang dari bukti yang sudah jelas. Namun tidak ada lagi yang percaya. Semua orang telah melihat bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Mereka yang dulu merasa berkuasa kini tidak lebih dari sekumpulan pembohong yang tertangkap basah. Mereka mungkin berharap bisa membalikan keadaan, tetapi semuanya sudah terlambat. Kebenaran sudah menyebar dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Setiap orang yang dulu percaya pada mereka kini mulai menyadari kesalahan mereka. Dan lebih buruknya lagi, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sendiri telah membantu menyebarkan kebohongan itu. Mereka ikut terlibat dalam permainan yang kini berbalik melawan mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa semua yang mereka perjuangkan selama ini hanyalah kebohongan belaka. Kamu melihat perubahan di wajah mereka. Mereka yang dulu merasa begitu berani menuduhmu, kini tidak berani menatap matamu. Ada rasa takut, ada penyesalan, tetapi yang paling terlihat adalah ketidakberdayaan. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kebenaran sudah terlalu kuat untuk dibendung. Mereka mungkin berpikir bahwa kebohongan mereka akan bertahan selamanya, tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Orang-orang yang dulu mendukung mereka kini mulai mempertanyakan segalanya. Mereka yang dulu percaya penuh pada cerita mereka kini sadar bahwa mereka telah ditipu. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Setiap kata yang mereka ucapkan di masa lalu kini berbalik menghantam mereka. Mereka yang dulu menghakimimu, kini menjadi orang yang dihakimi. Mereka yang dulu menikmati penderitaanmu, kini merasakan bagaimana rasanya berada di posisi itu. Saat seseorang yang berada di pihak mereka sendiri mulai angkat bicara, keadaan semakin memburuk bagi mereka. Orang ini bukan orang biasa, ia adalah seseorang yang terlibat langsung dalam kebohongan itu. Seseorang yang tahu segalanya, seseorang yang dulu ikut berusaha menjatuhkanmu. Namun kini, ia tak bisa lagi menyimpan rahasia itu. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin karena takut akan konsekuensi, atau mungkin karena ia sadar bahwa kebenaran tak bisa ditutupi selamanya. Ketika ia berbicara, semuanya berubah. Ini bukan lagi sekadar dugaan atau rumor. Ini adalah pengakuan langsung dari seseorang yang selama ini berada di balik layar. Mereka yang dulu percaya diri dengan kebohongan mereka kini mulai panik. Mereka menyadari bahwa segalanya telah berakhir. Tidak ada lagi jalan untuk lari, tidak ada lagi alasan yang bisa dibuat. Semua orang kini tahu siapa mereka sebenarnya. Saat semua bukti dikumpulkan, tidak ada lagi keraguan. Mereka yang dulu mencitrakan diri sebagai korban, kini terbukti sebagai dalang di balik semua ini. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan untuk membela diri. Mereka hanya bisa terdiam, berharap keajaiban akan menyelamatkan mereka. Namun keajaiban itu tidak pernah datang. Kebenaran telah berbicara dan mereka harus menghadapi akibatnya. Mereka mencoba menyangkal, tetapi setiap kebohongan yang mereka ucapkan hanya semakin menunjukkan kesalahan mereka. Mereka mencoba mencari dukungan, tetapi tidak ada lagi yang percaya. Mereka telah kehilangan segalanya, hanya karena keserakahan mereka sendiri. Orang-orang kini melihat mereka sebagai apa adanya, pembohong yang rela menghancurkan orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri. Mereka telah membuat pilihan, dan kini mereka harus menerima konsekuensinya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengubur kebenaran. Mereka pikir jika mereka cukup pintar dalam menyusun kebohongan, maka tidak ada yang akan mengetahuinya. Tapi mereka salah. Kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menutupinya, selalu ada sesuatu yang tertinggal. Selalu ada seseorang yang tahu. Dan kali ini,
Kebenaran datang dengan cara yang tidak mereka duga. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang dari pihak mereka sendiri akan berkhianat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bukti yang mereka coba musnahkan masih ada. Dan sekarang mereka tidak bisa lari darinya. Setiap kebohongan yang mereka buat telah kembali menghantam mereka. Setiap rencana jahat yang mereka susun kini telah berubah menjadi bumerang. Mereka yang dulu merasa berkuasa, kini tak lebih dari orang-orang yang ketakutan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi teman yang mendukung mereka. Tidak ada lagi orang yang percaya pada mereka. Mereka yang dulu berpikir bisa mengendalikan segalanya, kini menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan apapun. Mereka hanya bisa melihat bagaimana semua orang meninggalkan mereka satu persatu. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan kebohongan sebesar ini. Mereka telah menjadi simbol dari pengkhianatan dan manipulasi. Mereka mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi sudah terlambat. Orang-orang sudah terlanjur melihat siapa mereka sebenarnya. Mereka yang dulu merasa paling benar kini adalah orang-orang yang paling dipermalukan. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, mereka harus hidup dengan kenyataan itu. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua. Mereka telah memilih jalannya, dan kini mereka harus menerima akibatnya. Mereka yang dulu menertawakan penderitaanmu, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dihancurkan oleh kebenaran. Mereka yang dulu menikmati melihatmu terpuruk kini justru berada di posisi yang mereka buat sendiri. Setiap kebohongan yang mereka sebarkan kini berubah menjadi beban yang menekan mereka. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi kata-kata untuk membela diri. Mereka yang dulu percaya diri dengan kebohongan mereka kini hanya bisa tertunduk malu. Orang-orang yang dulu mendukung mereka kini berbalik arah, meninggalkan mereka satu persatu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan segalanya dalam sekejap. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian, tetapi bukan dalam cara yang mereka inginkan. Mereka bukan lagi pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Mereka adalah penjahat yang akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Dan sekarang mereka harus hidup dengan rasa malu itu selamanya, tanpa bisa mengubah masa lalu. Tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Mereka mungkin berhasil menutupinya untuk sementara, tetapi pada akhirnya kebohongan tidak bisa bertahan selamanya. Kebenaran memiliki cara sendiri untuk muncul, bahkan ketika tidak ada yang mencarinya. Kamu tidak perlu membalas dendam, tidak perlu menjelaskan apapun. Semua sudah terbukti dengan sendirinya. Mereka yang dulu menindasmu kini harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka kehilangan kepercayaan, kehilangan teman, dan lebih buruk lagi kehilangan harga diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang mereka yang dihukum oleh orang lain, tetapi juga tentang mereka yang dihukum oleh kesadaran mereka sendiri. Kini, mereka harus hidup dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan kamu bisa melangkah maju dengan kepala tegak, karena kebenaran selalu berada di pihakmu. Kini semuanya telah berakhir, dan kebenaran telah menang. Orang-orang yang dulu meragukanmu, kini tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi, karena bukti sudah berbicara lebih keras dari kata-kata. Tidak ada lagi beban yang harus kamu pikul, tidak ada lagi tuduhan yang harus kamu hadapi. Ini adalah akhir dari cerita yang penuh kebohongan dan manipulasi. Tetapi juga awal dari sesuatu yang lebih baik, awal dari kebebasan, dari keadilan yang akhirnya berpihak kepadamu. Biarkan mereka hidup dengan penyesalan mereka sendiri. Biarkan mereka belajar bahwa kebohongan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Yang terpenting adalah kamu telah mendapatkan kembali kehormatan dan kepercayaan yang mereka coba hancurkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.